saudara, jumpa lagi bersama saya Tiara Nandika dalam program berita Ketapang TV Jurnal, edisi Senin 8 Februari 2021. Berbagai informasi menarik di seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. 4 pemuda diamankan Satpol PP karena kedapatan berkumpul dan menenggak minuman keras di depan kantor Bupati Kabupaten Ketapang Minggu dini hari. Situasi sempat memanas karena sekelompok pemuda ini tidak terima dan melakukan perlawanan saat dibubarkan anggota Satpol PP. Beginilah situasi memanas yang terjadi antara sekelompok pemuda dan anggota Satpol PP di depan kantor Bupati Kabupaten Ketapang. Sekelompok pemuda ini melakukan perlawanan saat anggota Satpol PP melakukan penertiban di sekitar area trotoar. Beberapa pemuda tidak terima saat petugas mengamankan minuman keras sehingga sempat terjadi cekcok dan berakhir diamankan oleh anggota Satpol PP ke Polsek Dirtapawan. Kasat Satpol PP Muslimin mengatakan pihaknya melakukan penertiban secara humanis. Namun, saat kedapatan ada barang bukti berupa minuman keras, petugas langsung mengamankan dan terjadilah perlawanan. Jadi begini, daerah ini, trotoar ini, memang kalau malam minggu itu biasanya banyak dimanfaatkan oleh anak-anak kita yang ada di, apakah dia ini dari luar atau dari dalam, saya juga tidak ini. Yang jelas jam 12 ke atas itu tadi sudah kita bubarkan. Sudah dibubarkan. Karena apa? Karena ini di depan kantor bupati. Ya. Jadi sepi. Saya tadi di sana. Jadi juga sudah dibubarkan sana. Waktu anggota ke sana, rupanya di sini datang. Ngumpul lagi, karena melihat yang di sana anggota banyak, di sini. Di sini. Nah, jadi pada saat anggota membubarkan itu terdapat tadi itu minuman itu. Bukan minuman keras, Pak ya? Minuman keras. Nah, jadi sebenarnya mereka itu tidak terima dengan barangnya yang kita ambil. Minumannya diambil. Karena kita ambil ini kan karena minuman keras itu. Nah, jadi mereka ini nampaknya mau melawan. Nah, jadi sudah kita amankan. Oke, sempat terjadi perkelahian juga tadi, Pak? Sebenarnya bukan juga perkelahian, karena mereka tadi itu mau melawan, mau semacam mau menyerang seperti itu. Nah, jadi anggota ini menahan. Ada anggota Satpol PP yang kena pukul juga, Pak? Kenapa? Apakah ada yang kena pukul juga anggota Satpol PP, Pak? Nampaknya anggota Satpol tidak ada juga. Justru kalau ada juga kita akan lanjutkan lah. Oke. Yang jelas berapa orang, Pak, yang diamankan itu, Pak? Kalau saya lihat tadi itu ada 4 orang dan semuanya sudah diserahkan ke polisi, Pak ya? Nah, nampaknya kita lapor ke Polsek. Karena kita tidak mau daerah ini jangan sampai dimanfaatkan. Trotoar ini kan untuk masyarakat banyak. Ya. Nah, bukan digunakan untuk yang seperti itu. Apalagi di depan kantor bupati. Nah, di sini ada pos piket, pos pintu keluar dan pintu masuk. Oke. Pak, sejauh ini sudah berapa kali, Pak, kejadian serupa nih, Pak? Sebenarnya sudah sering. Kita ingatkan terus supaya jangan kumpul-kumpul minum. Tapi kalau untuk menikmati malam minggu, terserah, Pak ya, bebas. Silakan. Tetapi bukan hal-hal yang sifatnya negatif. Kasat Satpol PP menambahkan, masyarakat dipersilahkan berkumpul untuk menikmati malam minggu atau sekedar bersantai di area trotoar, asalkan dengan batas waktu dan tidak membawa minuman keras. Paulina Piling melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Polres Ketapang gelar cipta kondisi dengan sasaran balapan liar di seputaran kota Ketapang. Dari hasil penindakan telah diamankan 45 unit sepeda motor dengan sekitar 59 orang diduga terlibat aksi kebut-kebutan serta balapan liar di jalan raya Sabtu malam. Operasi Cipta Kondisi digelar oleh Satuan Lalu Lintas bersama Satuan Sabara Polres Ketapang. Dengan melibatkan 28 personil yang dipimpin langsung oleh Kabak Korps Kompol Aditya.
Kegiatan ini membubarkan aksi kebut-kebutan dan balapan liar di jalan raya sebagai bentuk upaya Polres Ketapang dalam menciptakan suasana ketertiban, keamanan, dan keselamatan di jalan raya, serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat pengguna jalan raya dan mendisiplinkan warga yang berkerumun saat menyaksikan atau mengikuti aksi kebut-kebutan dalam hal mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Adapun area jalan yang dilaksanakan penertiban adalah Jalan Merdeka, jalur Jembatan Pawan 5, Jalan R. Suprapto, yang memang sering dijadikan arena ajang kebut-kebutan oleh para pelaku balapan liar. Razia kita lakukan di 3 lokasi. Yang pertama adalah lokasi Jembatan Pawan 5, kemudian sepanjang jalur Merdeka dan sepanjang jalur R. Suprapto. Dari hasil razia yang kita lakukan ini pada malam minggu kemarin, kita amankan 59 orang pengguna kendaraan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor maupun surat-surat dari kendaraan bermotor itu. Kemudian dari sepeda motor yang kita amankan sejumlah 45 orang. Jadi terkait insiden ini, memang pada waktu itu ada salah satu petugas kita memberhentikan kendaraan yang berusaha kabur, sehingga kendaraan roda 2 yang dia gunakan itu menabrak salah satu unit kendaraan operasional Sabara. Untuk dari korban tidak ada. Jadi untuk kegiatan ini akan kita lakukan berdasarkan mapping kaitannya dengan waktu pelaksanaan atau waktu di mana balap liar itu terjadi, sehingga kita akan melakukan razia secara rutin bersama-sama dengan gabungan, dan kedepannya kita akan melibatkan stakeholder terkait, baik itu Dinas Perhubungan maupun dari TNI. Jadi untuk yang diamankan kemarin 59 orang, kemudian untuk kendaraannya 45 unit. Usianya, Pak? Usia antara di bawah umur, antara 15 tahun sampai dengan 25 tahun. Jadi untuk sanksi yang kita kenakan, ini sementara kita amankan kendaraan roda 2-nya sebanyak 40 unit ini. Nanti akan kita lakukan penilangan terkait dengan kendaraan yang tidak dilengkapi surat-surat maupun perlengkapan kendaraannya. Nanti setelah dia melaksanakan sidang tilang, baru dipersilakan untuk mengambil, ikut sertakan orang tuanya untuk diberikan surat pernyataan dan pembinaan untuk tidak melakukan kegiatan balap liar lagi. Pulang, gitu kan, ketika saya ketemu razia, ya disinggahkannya, saya pun ikut singgah lah. Lagi pula pun saya kan kenapa saya belum, ya udahlah, ikut aja gitu lah. Sedangkan persyaratan itu dari kepolisian seperti STNK, BPK, STNK, SIM ada, lengkap, saya pakai helm juga. Jadi yang ketilangnya cuma helm itu, Pak, kenapa? Bukan ikut balap. Kedapatannya di mana? Kedapatannya di R. Suprapto, Pak, rumah makan itu Semarang. Jadi setelah ditilang ini, apa tanggapan dari pengguna knalpot ini? Ya, Termasuk ada nggak dalam hatimu nyesal gitu? iya, nyesel juga lah, Pak. Kamu tahu nggak penggunaan knalpot ini apa? Mengakibatkan bising. Iya. Ini bisa membahayakan orang juga loh kan? Coba kamu kasih statement dulu untuk bagi kawan-kawan yang menggunakan knalpot racing, coba. Bagi kawan-kawan yang pakai knalpot racing, lebih baik jangan dipakai knalpot racing lah. Pertama merusak mesin, kedua merusak lingkungan, mengganggu lingkungan juga. Jadi lebih baik pakai knalpot standar aja. Sebenarnya saya sih nggak tahu gitu. Orang tua itu kan tahu bagus gitu ya. Tiap dia berjalan kita ngasih pandangan, nasihat gitu. Waktu itu pun saya pun ada acara gitu, Pak. Jadi anaknya udah diingatkan, Pak, atau Udah diingatkan saya. Udah berapa kali ya? Baru ini ya, gitu, baru ini ya. Saya tidak terkejut, balik jam 2 malam kemana kan saya gitu, Pak. Anak Bapak berapa tahun umurnya, Pak? 16-an gitu lah. Masih sekolah berarti, Pak? Udah tamat pondok. Udah tamat ya? Udah tamat. Mendak nyambung lagi kuliah gitu, Pak. Tapi dibebaskan ngasih motor, Pak, ya? Walaupun enggak. Motor itu kan saya kan jual beli. Saya dapat terus, Pak, motor saya pakai kata dia. Jadi enggak tahu lah balik kemana-mana kita enggak tahu motor sana, Pak. Pak, setelah ini bakal dibiarkan lagi anaknya atau seperti apa, Pak? Enggak mungkin, enggak saya biarkan lagi. Iya, Pak, ya. Kita orang tua ini mau bagus terus. Gitu. Enggak mau ngasih pendidikan yang enggak bagus gitu, Pak. Siap. Untuk kendaraan yang terjaring akan dilakukan pendataan serta tilang terhadap kendaraan yang tidak memiliki kelengkapan surat kendaraan serta menggunakan knalpot blong. Kepada para pelaku balapan liar akan diberikan pembinaan serta diserahkan kepada orang tua masing-masing.
Tiara Anandika, Paulina Piling melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Polsek Pontianak Selatan ungkap kasus pencurian motor di kota Pontianak dalam 1 minggu terakhir, Senin 8 Februari 2021. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi berhasil mengamankan sebanyak 5 orang tersangka dan 1 diantaranya merupakan residivis kambuhan. Kepolisian Polsek Selatan Kota Pontianak mengungkap kasus pencurian sepeda motor di Kota Pontianak dalam 1 minggu terakhir. Dari hasil pengungkapan, polisi berhasil mengamankan setidaknya ada 5 orang pria pelaku pencurian. Salah satunya merupakan residivis kambuhan. Kapolsek Pontianak Selatan Gali Wicaksono mengatakan, dari tangan para tersangka, barang bukti hasil curian yang diambil 1 buah motor Satria F dengan nomor plat KB 3095 JS. Dalam menjalankan aksinya, pelaku mengambil motor di depan rumah korban dan merusak kunci stang motor menggunakan kunci T di Jalan Prof. Yamin, Pontianak. Selain mengamankan pelaku curanmor, polisi juga mengungkap kasus pencurian rumah kosong yang dilakukan oleh para tersangka. Setidaknya barang bukti yang diamankan diantaranya 1 mesin Ronin, 1 buah Shinso, 40 keramik ukuran 60x60, 20 kotak keramik ukuran 80x80, 11 keramik ukuran 30x30, 7 lembar pintu kamar mandi, 2 lembar pintu rumah, 1 buah pintu besi rolling door, dengan jumlah kerugian sebanyak 33 juta rupiah. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan merilis hasil ungkapan Polsek Pontianak Selatan dalam 1 minggu terakhir. Yang alhamdulillah kita dapat mengungkap 3 kasus, ya. Baik itu bongkar rumah, kemudian curanmor. Ya. Ada 3 TKP yang berhasil kita bongkar. Yang pertama tersangka atas nama Ervan. Yang mana Ervan? Ya. Jadi Ervan ini merupakan DPO, memang pemain lama. Dia berperan sebagai pemetik untuk kegiatan curanmor, ya. Jadi bisa kami jelaskan bahwa kronologis kejadian. Jadi pada hari pada tanggal 24 Desember, ya, bahwa saudara Ervan ini melakukan tindak pidana curanmor dengan motor Satria FU, motor korban, dengan plat nomor KB 3095 JS. Ya, TKP-nya berada di Jalan Prof. M. Yamin, Pontianak Selatan. Modus dari saudara E ini adalah dengan mengambil motor di depan rumah dengan menggunakan perusak kunci stang atau kunci T. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada kasus curat atas nama Larry R, ya, atas nama LW, inisial LW, ya, tersangka membongkar rumah atau toko dengan mengambil barang-barang, yaitu 1 buah mesin Ronin, kemudian 1 buah mesin Shinso, 40 keramik ukuran 60x60, 20 kotak keramik ukuran 80x80, dan 11 kotak keramik ukuran 30x30, serta 7 lembar pintu untuk kamar mandi, 2 lembar pintu rumah, dan 1 buah pintu besi rolling door. Ya, dengan total kerugian kurang lebih 33 juta. Ya, dengan modus bengkas rumah. Ini atas nama LW, dan kita dapatkan BB-nya beserta sarananya. Sarana 1 buah sepeda motor yang digunakan untuk membantu korban melaksanakan kegiatan tindak pidana. Kemudian yang ketiga, atas nama Salhan alias Salman. Ya, ini juga pemain lama. Kita amankan
dengan kawannya atas nama Hamidi, ya, atas nama H, dengan TKP di rumah makan Jalan Hawa, Purnama 2, ya. Yang bersangkutan sama modusnya dengan bekas rumah, dengan barang-barang yang diambil berupa 5 buah tabung gas ukuran 3 kilo serta uang tunai 3 juta rupiah, kemudian 1 buah laptop Samsung warna putih, kemudian 1 buah pisau, 2 tas kulit, 1 buah speaker aktif merek GMC, dan 1 buah unit BPKB motor, ya, dengan total kerugian kurang lebih 12.300.000 rupiah. Polisi juga mengamankan barang bukti lainnya, diantaranya 5 buah tabung ukuran 3 kilo, uang 2 juta rupiah, 1 buah laptop, 1 buah pisau, 1 buah telepon genggam Samsung warna putih, 2 buah tas kulit, 1 speaker aktif, dan 1 BPKB motor. Dari Pontianak, Tiara Nandika, M. Amarudin, mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Malam ramah tamah di hari ulang tahun ke-13 Partai Gerindra DPC Kabupaten Ketapang pada Sabtu malam 6 Februari 2021 di Hotel Asana Nevada berjalan dengan lancar. Tak hanya ramah tamah, DPC Partai Gerindra Ketapang juga mengadakan perlombaan bulu tangkis dan bakti sosial di kota hingga pedalaman. Baik Bapak Ibu sekalian, Eratkan tali silaturahmi, DPC Partai Gerindra Kabupaten Ketapang adakan malam ramah tamah pada Sabtu 6 Februari 2021 di Hotel Asana Nevada Kabupaten Ketapang. Malam ramah tamah ini merupakan rangkaian hari ulang tahun Partai Gerindra yang ke-13 yang diikuti oleh para anggota DPC Partai Gerindra Kabupaten Ketapang dan pengurus anak cabang dari tiap kecamatan. Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Ketapang, Mat Hoji, mengatakan, rangkaian kegiatan HUT ke-13 Partai Gerindra ini dimulai dengan perlombaan bulu tangkis usia 40 hingga 50 tahun yang telah dilaksanakan dan berjalan dengan lancar. Kemudian dilanjutkan dengan bakti sosial pembagian beras ke beberapa panti sosial dan yayasan di Kabupaten Ketapang. Dan pada Senin 8 Februari 2021 dilanjutkan bakti sosial ke PAC di Dapil 4 Kabupaten Ketapang. Dengan harapan agar Partai Gerindra bisa menyentuh hingga lapisan masyarakat tidak hanya di kota tetapi juga pedalaman. Sesuai dengan tema yang ada, perkuat diri membangun negeri, artinya tujuan kita mulai pada malam ini di ulang tahun Gerindra yang ke-13, kami sedang berbenah diri, sedang memperkuat Gerindra yang ada di Kabupaten Ketapang. Tujuannya adalah agar di pemilu 2024, pertama kita bisa mengantarkan Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia, dan kedua Gerindra akan lebih besar dari sekarang. Tujuan inti kami di 2024 adalah kita akan menangkan dalam pertarungan pemilihan bupati jika pemilihan bupati dilaksanakan di 2024. Pertama, kita di Kabupaten Ketapang ingin menghantarkan Bapak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia di 2024. Yang kedua, kita akan memenangkan, kami akan kader kami yang ada, kader terbaik di Gerindra akan ikut di kontestasi di Pilkada di 2024 ketika nanti diadakan di 2024. Target kami itu, ya, untuk Gerindra seluruh Indonesia, kita supaya tetap solid, tetap menjaga marwah partai, tetap berjuang untuk kepentingan bangsa Indonesia sesuai apa yang diperintahkan Pak Prabowo, bahwa Gerindra harus membuat rakyat Indonesia tersenyum. Kalau kita tidak bisa membuat rakyat Indonesia secara keseluruhan tersenyum, paling tidak kita membuat sekelompok masyarakat tersenyum. Ketika tidak bisa membuat sekelompok masyarakat untuk tersenyum, paling tidak kita membuat satu orang untuk tersenyum. Di situ. Tujuan kita berbuat baik untuk masyarakat. Di situ.
dengan statement apa yang disampaikan Pak Prabowo bahwa kita besok akan mengadakan bakti sosial untuk menyerahkan santunan berupa sembako ke masyarakat yang memang membutuhkan. Ya berarti itu rangkaian acara ulang tahun. Ulang tahun ya. Bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu, termasuk kepada ranting-ranting kita, kepada PAC kita, dan juga ada satu kegiatan yang memang lumayan bergengsi di Kabupaten Ketapang bahwa Gerindra dalam rangka ulang tahun yang ke-13 mengadakan pertandingan bulu tangkis di tingkat 80 tahun sampai 90 tahun. Artinya yang satu muda, yang satunya tua. Di situ. Sudah kita laksanakan tadi malam. DPC Partai Gerindra Ketapang sedang berbenah diri dan memperkuat tali silaturahmi antar anggota agar semakin solid dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Paulina Piling, Muhammad Naufal melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Salam Indonesia Raya! Gerindra! Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal terkini hari ini. Saya Tiara Nandika, beserta seluruh tim redaksi Ketapang TV Jurnal, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.